everyone, welcome back to our channel, Liza Navalia channel. I am Liza Navalia and today we have an exciting review linen up for you. I am certainly a student in the management class 22B with NPM 22,411,079. We will be diving deep into uji in normalitas, exploring its key concept and providing you with valuable insight. So, if you are ready, let's go started. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi dan tujuan dari uji normalitas. Jadi, uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah data kita terdistribusi secara normal atau tidak, dengan tujuannya untuk menentukan apakah kita dapat menggunakan metode analisis statistik parametrik yang mengasumsikan normalitas. Selanjutnya mengenai metode uji coba normalitas yang umum digunakan atau sering digunakan. Yang pertama, metode uji grafik, di mana menggunakan histogram atau Q plot untuk secara visual mengecek normalitas data. Dan metode yang kedua yang sering digunakan atau umum digunakan yaitu metode uji numerik, di mana metode ini menggunakan Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk untuk menguji normalitas secara numerik. Selanjutnya mengenai interpretasi dari hasil uji normalitas. Yang pertama, hasil normal. Hasil normal, jika data terdistribusi secara normal, maka kita dapat menggunakan metode analisis statistik parametrik. Sedangkan jika hasil tidak normal, maka jika data tidak terdistribusi secara normal, kita harus mengambil tindakan untuk menyiasati masalah normalitasnya. Lalu, apa saja implikasi dari kegagalan uji normalitas? Uji normalitas seringkali mengalami kegagalan dalam penggunaan alternatif statistik non-parametrik. Karena jika data tidak terdistribusi normal, kita dapat menggunakan metode non-parametrik yang tidak mengasumsikan normalitas. Dan yang kedua, mengubah data. Di sini mengubah data ke bentuk normal. Jadi, jika kita tidak terdistribusi secara normal, kita dapat mengubahnya agar memenuhi asumsi normalitas menggunakan transformasi dari data. Jadi, kegagalan dari uji normalitas ini ada dua faktor. Yang pertama, dalam kegunaannya alternatif statistik non-parametrik, dan yang kedua, mengubah data ke bentuk normal. Seperti itu. Lalu yang kedua, apa sih pentingnya uji normalitas dalam analisis statistik? Jadi, uji normalitas ini dianggap penting karena dapat mempengaruhi validitas hasil analisis statistik kita. Nah, dengan memverifikasi normalitas data, kita dapat menghindari kesalahan dalam interpretasi. Jadi, uji normalitas ini sangat berguna dalam analisis statistik, di mana dapat atau tempat mempengaruhi validitas dari hasil analisis statistik
yang kita sedang gali, seperti itu. Jadi, dari semua materi yang sudah saya sampaikan dan saya bahas pada video kali ini, yang terakhir mengenai kesimpulan dan saran. Nah, dari semua materi yang sudah saya bahas, jadi kesimpulannya yaitu uji normalitas ini merupakan langkah penting dalam analisis statistik, di mana dalam kesimpulannya digunakan uji normalitas dengan hati-hati dan pertimbangan tindakan yang tepat. Jika tidak, akan mempengaruhi asumsi dari normalitas tersebut. Jadi teman-teman dapat kita pahami ya bahwasanya uji normalitas itu sangat penting dalam statistik, di mana dapat jika tidak dilakukan dengan baik akan mempengaruhi dari asumsi normalitas tersebut. Jadi, dari semua pembahasan mengenai definisi, tujuan, hingga ke metode yang dilakukan atau metode yang sering dan umum dilakukan atau digunakan hingga ke interpretasi dari hasil uji normalitas ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. And so, thanks arrived for today review on uji normalitas. We hope you found this video informative and enjoyable. If you have any question or would like us to cover specific topic in the future, please feel free to leave a comment below. Don't forget to like, share, and subscribe for more engaging content. And thank you so much for joining us today. And we will be see you in the next video. And thank you. Bye bye.